Salam, salam saudaraku terkasih, dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah berharaplah kepada Tuhan. Nah, dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil di dalam Yeremia, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku terkasih, ya, jangan berharap kepada orang lain, ya, jangan saudara, ya, yang selalu kita harapkan memberi bantuan kepada kita, khususnya keuangan, ya, jangan saudara, karena uang tidak akan pernah cukup untuk siapapun, termasuk saudara dan saya, ya, uang tidak akan pernah cukup. Saudaraku, jika seseorang ya mau membantu kita, berarti dia sedang melakukan hal yang baik, ya, dan bermoral. Tetapi jika teman kita tidak mau membantu kita, maka mereka juga tidak salah, saudara. Saudara nggak perlu marah, begitu ya. Jangan marah karena orang itu tidak memberi bantuan pada kita atau tidak memberi hutang kepada kita. Jangan, saudara. Jangan. Kita harus tahu bahwa orang lain tidak harus membantu kita. Jadi kita harus menjadi seorang yang mandiri, kuat, dan selalu bahagia, begitu ya. Jangan melulu minta bantuan orang, begitu ya. Pada akhirnya kita hanya bisa bersandar pada Tuhan. Ya. Sandarkanlah semua harapanmu hanya pada Tuhan, jangan pada manusia. Karena kalau sama manusia engkau bisa kecewa, saudara. Ya. Engkau harus bersandar pada Tuhan, penolong yang sempurna, saudara, ya, penolong yang sejati di saat-saat kita membutuhkan. Saya banyak sekali ya mendapatkan mukjizat-mukjizat pertolongan Tuhan di saat saya butuh ya pertolongan, baik masalah keuangan, baik masalah hal-hal yang membuat saya harus memeras otak mencari jalan keluar setiap masalah jemaat, begitu ya. Saya hanya bersandar kepada Tuhan. Ya. Dan satu lagi, saudara, jangan berteman karena melihat status teman, begitu ya. Karena banyak sekali orang-orang yang berteman melihat dulu statusnya. Wah, teman ini harus begini, harus begitu ya, jangan. Ya, mau teman kita sekaya apapun juga tidak ada hubungannya dengan kita, saudara. Ya, jadi jangan pilih-pilih teman ini kaya, ini enggak, dan sebagainya, enggak. Ya, saudaraku, jangan mengasingkan teman-teman yang baik demi teman-teman yang kaya. Ya, pada akhirnya kita akan mengerti siapa teman kita yang sebenarnya kok. Ya, teman yang kaya akan membawa kita pergi bersenang-senang, pastinya. Tetapi mereka juga membawa kita kepada masalah duniawi saja, saudara, yang begitu rumit dan menyusahkan kita. Karena kita mungkin tidak sekaya mereka. Dan kalau kita sudah hidupnya hedon, terbiasa seperti itu, maka ini menjadi hal yang buruk bagi kita. Bagaimana kita bisa memenuhi kepuasan kita, padahal kita tidak mampu, begitu ya. Nah, teman yang sesungguhnya akan membawa kita ke ladang dan tidak ada wine. Ya, maksudnya ke ladang mana nih ya? Dan tidak ada wine, maksudnya apa ya? Ya, di tempat di mana kita bisa bekerja keras, menabur, lalu menuai, saudara, ya, dan kita bisa berlari bersama dengan mereka, tertawa bersama mereka. Semua dilakukan dengan kebersamaan, tidak peduli apa alasan kita, ya, untuk bisa bersama mereka, begitu ya. Yang terpenting adalah kebersamaan, saling menguatkan. Dan saudaraku, ketika kita dalam keluarga, tidak peduli apa alasan kita di dalam keluarga. Saudaraku terkasih, apalagi yang mau menikah, begitu ya. Tidak peduli alasan kita menikah. Tetapi setelah menikah, kita harus menghargai keluarga kita. Tidak peduli seberapa sederhana dan dingin ya pasangan kita. Karena itu pilihan kita. Kita memiliki kewajiban untuk membuat rumah kita tetap hangat, saudara. Ya, karena kita adalah orang tua bagi anak-anak kita.
pasangan bagi pasangan kita. Begitupun anak muda begitu ya, yang masih muda. Masa muda akan hilang dalam sekejap mata. Saya pun merasakan itu ya. Tiba-tiba kok sudah cepat berlalu waktu ya. Keriput akan muncul satu demi satu. Tidak ada orang yang dapat menghentikan jejak tahun yang ada di wajah kita. Tapi kita bisa tumbuh menjadi semakin baik, ya, semakin bijak, semakin dewasa. Seperti melihat mutiara berkilau di akhir perjalanan. Ya, saudaraku terkasih, jangan terlalu keras kepala juga. Ada banyak kekecewaan dalam hidup. Ya, dunia tidak akan melayani kita. Bumi ada bukan untuk kita, saudara. Jadi jangan terobsesi dengan kepemilikan. Bahkan kita bisa dibilang hanya seorang penumpang. Karena hidup ini hanya sementara, saudara. Ketika kita pergi dari dunia ini, apa yang bisa kita bawa? Tidak ada, saudara. Ya. Sementara kita sibuk dengan duniawi, maka kita terlena ya dengan dunia ini. Ini semua fana, saudara. Ini sebuah kefanaan. Ini hanya tempat singgah sementara, karena ada kehidupan kekal yang menanti kita. Saudaraku terkasih, ya, di dunia ini hanya sementara sekali lagi. Tapi setelah kita pergi di dunia ini, maka kekekalan menunggu kita. Nah, apa yang kita buat di dunia menentukan kita ke sorga atau ke neraka. Saudaraku, ayat penutup Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah renungan singkat kita pada kesempatan kita kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau bersimpuh di kaki-Mu, kami mau Engkau bimbing selalu, kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang tulus, yang mau diajar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami tahu dunia ini adalah fana Tuhan. Kami mau mempersiapkan hidup kami untuk kekekalan nanti Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Ada kabar baik buat saudara. Saya akan membawa rombongan ke Holy Land selama 12 hari. Kita akan ke Mesir, Palestina, juga Jordania. Keberangkatan pada tanggal 21 November 2022. Saya berharap saudara bisa ikut dengan saya untuk sama-sama menatap kilas tempat-tempat bersejarah dalam Alkitab. Untuk info lebih lanjut, untuk harga, juga London kegiatan selama di sana, saudara bisa menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, saya tunggu saudara pergi ke Holy Land bersama saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.